Halo guys, pagi semuanya. Ada siapa nih? Ada Disen Maulanaul. Selamat pagi. Ada kayaknya ada Om Viko ya. Pak Ben, kalau Jepang hancur masih worth it nggak kalau mau kerja ke sana? Worth it aja lah. Hendro Dimas. Selamat pagi. Ada Lois. Pak Viko Wibisono. Halo. Besok ke itu yuk. Besok hari Kamis ya. Ke pameran Agritech yang di Kemayoran. Jangan lupa ya guys ya, datang ya ke salah satu perusahaan. Bukan salah satu perusahaan agritech paling bagus se-Indonesia Raya di Kemayoran. Ada salah satu portofolio kita di situ, kita invest. Lydia Sari, halo selamat pagi. Mus bikin pagi juga. Lalu ada Mandif Sean Mananta. Sudah ngopai belum ini pada? Pagi Om Ben, salam dari Duri Riau. Ada Dito Adito. Selamat pagi Lotus Mail. Lydia Sare di Rut BI mundur, IHSG naik turun nih Bang, mantap. Mandif di Rut BI kabur duluan. Ada Duren Manis, morning. Halo, ada Billy Media, Kuprakoso, Al The Boy, ada Firman, Nick Wilde, good morning guys. Nabil Sofyan, ini dari mana ya? Pagi Om Ben, Agritech dan Gias Om. Yes, sampai ketemu ya di Kemayoran ya, besok kita ke Kemayoran. Adi Sucipto, halo juga. Ada si Fadli, Bei Sanjaya, Marvin MTW, halo. Darmanto Maruf, halo, salam dari Banten katanya. Probos, V Probos. By the way, soal Pondabon udah mulai kata Lydia Sari nih. Orang Rusia bangun villa dan lain-lain. Cepet banget di ACC dan prosesnya. Giliran orang lokal mau bangun ribet. Ya, di Bali ya berarti ya. Amelia Agustina, selamat pagi juga. Ada Rock 7723. Dolar, emas, metal masih sesuai skenario Kak Om, sesuai skenario tambah cuan. Halo semuanya. Ether Gaming, Om, saham perbankan kita naik cepat. Ya. Menarik. Ada dari Jombang nih, ada Jenanggulo 7562, halo. Ada Mr. Fury, halo juga. Pagi Om Ben dari Malang, ada Wendelin Baumeister, still in Mojokerto. Ini canggih banget ya laptopnya sekarang, gue baru tahu. Lu lihat deh, di laptop gue kalau lihat di kacamata gue ada kotak nih, warna kuning ya, kayak lampu. Itu bukan pakai lampu guys, ini laptopnya mendadak ngeluarin lampu sendiri, bentuk kotak begini. Gara-gara tahu gue mau nge-live, dia ngeluarin sendiri. Kok gitu, bisa gitu ya? Gue baru tahu, lu canggih banget nih. Pak Ben live nggak kabar-kabar di IG lagi nih, sorry. Febriananda Pramudita, ini juara yang kemarin nih. Selamat pagi dari Jember, ada Swanly, ada BG Cooper, Komang Arif, selamat pagi dari Bali, ada Sandy. Halo guys. Firdaus Habibi, tanggapannya dong Om, Gubernur BI mundur dan kabarnya terjerat kasus korupsi. Astaga, kok bisa ya? Bagus Hari, orang sekitar Surabaya boleh ikut nggak pas acara mendatang? Acara apa ya? Pak Ben, kapan Google Form untuk secret level offline dibagikan? Swandi, untung kamu ingetin. Untung lo ingetin. Loh kok mati nih lampunya? Hilang. Ntar ya guys. Mr. Didi Rahmat, Om kalau deposito emas fisik oke nggak?
Iya, oke-oke aja ya, asal perusahaannya terpercayalah. Tuh kan, gue bingung sekarang hidup lagi. Aneh banget nih. Kenapa begitu ya? Eh, Om Ben masih yakin nggak ke 150? Masih dong. Selamat pagi Om Ben, selamat salam dari Priok Damadumi. Kondisi Jepang saat ini berpengaruh ke perusahaan Jepang di Konoha nggak Om? Pengaruh tapi nggak banyak. Salam dari Surabaya Pak, ada Sandro Prasiko. Probos, Jepang gempa dan Mall Aeon meledak. Hmm. Dari Batam Om, Divya Wahyu Prasetyo. Orang Singapura, Malaysia pada pilatesnya di sini. Maksudnya, terus pagi-pagi gitu pilates, siang-siang balik lagi gitu ya? Atau memang tinggal di Batam, ngantornya di Singapura? Tinggal di Batam pagi-pagi, habis itu ke Singapura. Habis itu pulang kerja di Singapura, pulang balik lagi ke Batam. Karena lagi banyak dibikin apartemen baru ya, di beberapa daerah di Batam sama Johor Baru. Karena udah banyak, ada 3 sekarang pelabuhan feri baru dari Batam ke Singapura. Ya lebih untung tinggal di Batam sih kalau kerja di Singapura ya, dibanding tinggal di Singapura. Lu di HDB ukurannya cuma berapa meter persegi, apartemen subsidi. Gubernur banyak dibelain tuh katanya CSR cuma kriminalisasi sampah, emang influencer ya. Lu nggak usah kaget lah, makin kesini makin banyak influencer yang belain koruptor. Yang mundur jabatan rata-rata kena kasus. Iter Gaming, Om jadi kunjungan ke emiten di Surabaya jadi kok. Jadi tanggapan Kospi dong Om, yang crash yang anak mudanya pada kena margin call. Solar bakal langka. Siap-siap aja. Iya ya solar langka. Ya kena margin call ya yang di Korea karena mereka FOMO saham-saham AI ya. Saham-saham AI itu banyak pesen RAM, mikroprosesor, storage ke perusahaan-perusahaan yang ada di Korea, terus mereka sekarang kena prank deh. Tapi ya that's okay lah. Semuanya pada jatuh ya. AI kemarin Nvidia juga baru bikin pengumuman mau invest lagi tuh di OpenAI. Oke Om, saya sudah masuk emitennya. Waduh, kita pun nggak beli emitennya. By the way, kita kalau datang ke perusahaan belum tentu beli sahamnya ya guys. Nggak ada hubungannya. Kita datang karena pengen tahu perusahaannya seperti apa. Bukan artinya kita beli, malah kemungkinan besar nggak beli. Kita itu sering datang ke perusahaan ya, ke pabrik, ke tambang. Yang udah pasti sih belum tentu juga kita tayangin di YouTube. Terus yang kedua, belum tentu juga kita beli sahamnya. Om baru dapat info beberapa manufaktur peralatan oil and gas pada pindah tuh dari US ke India. Karena mereka mau investasi di Asia. Diversifikasi ya dari Hormuz. Bikin lambung kapal, bikin kereta juga enggak? Iya dong. Makanya pabrik baja bakal prospek. Jadi gini ya, yang bakal naik terus harganya itu stainless steel ya, tapi yang paling ekstrim nanti lu lihat tembaga, nikel sama aluminium, ini yang paling basic nih. Tembaga, nikel sama aluminium ini bakal naik sangat tinggi guys. Bahas air asin dong Om, janganlah. Kita lagi koleksi ya. Om emiten yang ganti orang baru gimana? Belum ada update-nya tuh. Termasuk pindah invest dari Timur ke Indonesia. Iya, lu bakal lihat makin banyak perusahaan bule buka usaha di Indonesia ya.
utamanya di bidang gas, oil and gas. Si Fadli, hampir tiap hari kerja ada demo. Oh masa sih di Jakarta ya? Kira demo di mana? Kira-kira sampai kapan Om? Om Ben ada infonya? Iya, kemarin itu lagi udah masuk nih kan duit-duit dari luar negeri ya. Yang paling ngetren itu Modi nih, Modi lagi dibombardir habis-habisan nih. Kemarin juga Greta kalau lu tahu ya, aktivis lingkungan hidup perempuan namanya Greta lagi demo. Yang lucunya demonya itu di Inggris untuk menjatuhkan Perdana Menteri India. Tapi dia memprovokasi orang-orang di Inggris untuk menjatuhkan Perdana Menteri India. Ini absurd banget nih si Greta nih. Tapi kalau teman-teman lihat sponsornya Greta, sama dengan sponsornya influencer-influencer itu yang hobinya belain koruptor guys. Profesor yang hobinya belain koruptor, sama. Kalau lu lihat siapa yang di belakang demonstrasi-demonstrasi yang hari ini lagi viral juga di Inggris, sponsornya sama. Gas buat CNG atau LNG sama. CNG, LNG, PNG, pokoknya semua yang berbasis dengan natural gas ya. Mau cair, mau padat, mau pakai pipa. Saham tembaga harus udah kegedean Om Ben. Iya udah kemahalan memang. Di Jakarta pembuat hoax ditangkapin. Ukraina nyerang kapal Iran Om Ben. Nah ini penting nih, bakal makin ramai kah Om? Makin brutal serangan Rusia by the way. Iya, karena ya nanti kita ada giveaway ya sebelum kita bubar. Kita sampai jam 10 aja guys hari ini. Pak Ben, menurut Pak Ben transisi ke CNG perlu nggak? Kayaknya Indonesia banyak batu bara, mendingan sekalian kompor listrik aja kayak 2022. Ya dua-duanya perlu sih, diversifikasi sih. Ya listrik dari batu bara bagus, murah, tapi kita punya natural gas juga banyak, bagus. Perlu juga dieksplor, nggak bisa bergantung sama satu sih. Kalau nggak kita nggak independen. Kayak Cina aja ya, mereka tetap beli batu bara dari Indonesia, tapi di saat yang sama tetap bangun bendungan, pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga angin, nuklir. Jadi ya mendingan begitu. Menurut Om Ben, yang akan dilakukan oleh Bank of England terkait kebijakan Shanghai Gold Exchange pembatasan transaksi emas non fisik. Kenapa? Mereka nggak bakal melakukan hal yang sama kalau lu nanyanya itu ya maksudnya ya. Nggak bakal berani, karena mereka kan untungnya dari jualan fake money. Jadi sebisa mungkin transaksi emasnya itu non fisik. Barat ya, kan Barat nggak punya itu, nggak punya tambang. Mereka pegang finansialnya aja, sama kayak si siapa namanya, si Singapura lah, nggak punya tambang, nggak punya minyak sawit, nggak punya kebun, tapi transaksi semua lewat dia. Jadi mereka cukup main di derivatifnya aja, cukup main di financingnya aja. So nggak bakal main ke dunia fisik, fake money aja. Apakah US terpaksa perang karena diancam NSA? Jika tidak nurut, akan jual USD besar-besaran. Dharma Vincent, Om ada berita Saudi, Yemen, Iran mau negosiasi damai. Apakah bakal kejadian? Kalau kejadian, Iran bodoh banget dong, mau aja dikadalin. Oh, kalau menurut gua enggak lah. Mana mungkin lah, nggak bakal diizinkan lah sama Israel. Tumben Om Ben nggak live di cafe ya, kita ada meeting. Tadi meeting pagi dulu soalnya. Metro hadir Om, ada Charles Xavier, halo. Pangkalan militer Jepang di Djibouti gimana Om? Apakah bakal alih fungsi? Jadi military base, nggak cuma intelijen aja kah?
Harusnya jadi military base ya, tapi tergantung anggaran militernya dulu tuh di-upgrade nggak. Mereka harus upgrade angkatan lautnya, guys. Beda sama di Indonesia ya, kalau di Indonesia sengaja dibikin stunting ya. Tapi kalau negara-negara maju, angkatan lautnya harus maju, bro. Itu yang bisa melindungi jalur perdagangan ya, jalur duit kayak di Amerika Serikat, makanya yang paling kaya raya itu angkatan laut. Bayangin angkatan laut bisa punya pesawat jet. Om, kalau Arab sudah bisa kelola nuklir, apakah makin panas Timur Tengah? Oh iya dong. Iran tadi jam 6 baru nyerang. Nyerang siapa Iran? Damadumi. Antara news kemarin Houthi ancam tutup Babel Mandeb. Om, good news. Amelia Agustina, thank you so much. Sesuai prediksi kita lah. Good news. Om kok kayak lemes? Orlus gitu enggak? Gencatan senjata bukannya taktik ya buat ngisi amunisi? Iya, pelurunya Amerika udah habis. Om Ben kasih dong persyaratan utama yang bisa memicu IHSG bisa longsor ke 4.000-an. Ya saham-saham bodong itu dibuang. Hari ini saham-saham bodong itu masih dipelihara, guys. Bukannya mereka nggak tahu, mereka juga tahu. Tapi ya bagus lah buat kita yang tahu ya. Saham-saham bodong itu begitu dibersihin semua, bubar IHSG. Pak Ben, investasi industri pertahanan di Turki menarik nggak? Bayraktar TB2 drone yang paling laris di dunia. Ya, menurut gua menarik. Sebetulnya yang paling oke itu kalau lu ketemu perusahaan bisa bikin drone submarine ya. Jadi drone-nya itu di bawah, drone yang di bawah laut. Itu yang paling seksi. Karena kalau drone yang ada di atas itu banyak yang bisa bikin. Drone udara terbang, banyak yang bisa bikin. Tapi banyak juga yang bisa intersepsi. Nah kalau drone di bawah air, nggak banyak tuh yang bisa intersepsi. Ada satu sebetulnya perusahaannya belum go public. Menurut gua kalau sayangnya dia nggak TBK. Kalau TBK itu menarik banget karena yang bikin drone bawah laut itu sama dengan yang bikin Oculus Rift. Kalau teman-teman tahu, kita pernah kayaknya syuting soal Oculus Rift ya. 6 tahun yang lalu ya. Iya, 5 tahun yang lalu Oculus Rift. Jadi Oculus Rift itu yang bikin virtual headset buat dipakai di mata. Ini dibeli sama perusahaannya Mark Zuckerberg. Dibeli sama Facebook. Gara-gara dia beli itu dia jadi pede ngerubah Facebook jadi Meta. Itulah triggernya tuh. Jadi Meta jadi perusahaan yang bergerak di dunia virtual reality lah. Gara-gara mereka beli Oculus Rift. Nah, pendirinya Oculus Rift itu setelah dijual perusahaannya ke Facebook, dia bikin perusahaan drone. Jadi lu bayangin loh, dari 5 tahun yang lalu dia sudah memprediksi yang bakal menang perang itu bukan yang punya pesawat jet paling canggih ya, atau kapal induk paling besar, bukan. Yang punya drone paling banyak, drone yang paling pintar. Menarik tuh. Jadi dia bikin drone, tapi bukan drone terbang, enggak. Drone-nya itu torpedo, guys. Buat di dalam laut. Canggih ya? Bukan Palantir. Kalau Palantir perusahaan software ya. IKN mungkin jadi pusat pengembangan atau pemanfaatan tenaga nuklir nggak, Om? Bisa aja kalau kita jago manuver ke Donald Trump. Ya nggak sih? Kayak Arab Saudi. Lu kira gratis Arab Saudi dikasih izin bikin teknologi nuklir? Dia udah keluar duit triliunan loh. Buat Donald Trump iya, buat Amerika iya. Ya Indonesia bisa aja punya nuklir. Berani bayar berapa kan gitu. Biar dikasih izin. Lu bikin pabrik di Karawang aja harus bayar izin sama ormas. Apalagi bikin pembangkit nuklir, lu izinnya sama preman bumi bro. Penguasa bumi. Om Ben, pengetahuan geopolitiknya luar biasa. Tips and trick Om Ben, bacaan setiap hari apa aja? Anduril ya namanya, Hario Bimo ya.
Ini Aryo Bimo tahu nih, kayaknya namanya Anduril. Makanya hotelnya Trump penuh terus ya Om. Iya dong, tapi kosong, kagak ada yang nginep ya. Bisnis cuci duit, salah satu bisnis cuci uang paling enak itu bisnis hotel sebetulnya dibanding kafe. Bisnis hotel sama tempat ibadah ya. Di Kazakhstan ya, Bang, bukan di Indonesia. Area IKN di luar Ring of Fire bukannya harusnya aman dari gempa ya. Kalau perkara bikin mah gampang. Perkara bikin itu gampang, guys. Yang susah itu dapat izin dari negara adik kuasa. Itu yang susah. Udah pada nonton belum video kita sama Sergei, duta besar Rusia itu? Di situ kan dia udah bilang, Rusia udah siap bantu bikin harga diskon bahkan kalau lu lihat. Proposalnya tinggal tunggu ditanda tangan aja. Bukan sama Putin, sama sisi Indonesianya loh. Tapi kan bahaya, begitu kita tanda tangan itu, langsung ada kapal induk bro di Tanjung Priuk. Gimana tuh? Pak Ben baca bot berita leftis dan rightis dicuci otak dari Demokrat dan Republik. Hahaha. Oke guys ya, jadi di sini ada nggak yang dari Malaysia? Kemarin tuh udah resmi salah satu mall terbesar di Jepang namanya Mall Aeon, grupnya mereka. Itu mallnya hancur guys gara-gara gempa bumi. Nah, menurut gua selanjutnya yang bakal kena gempa bumi itu Malaysia. Percaya nggak lo? Jadi kalau lu ada penonton gue banyak ya orang Malaysia ya. Kalau dari kemarin mungkin lu banyak yang anti sama Benix di Malaysia, percayalah guys. Tetap kita tidak bisa bersuka cita karena kalau banyak kalau jadi gempa di Malaysia korbannya lebih banyak tuh dibanding yang di Jepang. So semoga di sini teman-teman kita yang di Malaysia ya, pejabat di Malaysia, kan banyak yang nonton Benix ya, menteri-menteri yang Malaysia nih. Lu harus siap-siap next negara lu yang gempa tuh Malaysia. Korbannya bakal jauh lebih banyak dibanding Jepang. Jadi dari sekarang nih harus udah disiapin nih mitigasinya nih. Begitu gempanya terjadi supaya korbannya tidak sebanyak itu. Gitu guys. Yang Rusia kan bikin pembangkit listrik nuklir Pak Ben. Sementara yang Saudi kan itu buat bikin teknologi buat enrich uranium. Ya, ya, ya. Sama kayak di Kazakhstan Om, bikin perusahaan gampang tapi izinnya yang dipersulit. WK, 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 iya, iya. Preman itu ada levelnya guys ya, ada preman kampung, ada preman kabupaten, nah ada preman level planet bumi guys. Lo kalau mau main nuklir harus izin sama preman di planet bumi nih. Spare part pesawat jet nggak bisa masuk lagi kalau macam-macam. Kayak Uni Emirat Arab kan punya pembangkit listrik, tapi nggak ada fasilitas enriching uranium. Bukan Filipina yang kena. Eh gitu guys. Jadi buat di sini ya, lu bisa lihat teman-teman yang di Malaysia nih, lu harus siap-siap ya bentar lagi setelah Jepang kena gempa, giliran selanjutnya si Malaysia nih. Jadi gua harap lu bersiap-siap lah. Bener atau enggak nih jadi Malaysia kena gempa ya lu lihat aja. Next selanjutnya Malaysia. So harapan gua di sini pejabat-pejabat Malaysia yang hobinya haters jadi haters Benix bayar-bayar buzzer buat nyerang kita.
At the end of the day, gue udah kasih lu peringatan nih kan, gue orangnya baik. At the end of the day, kita nggak mau lihat banyak orang yang menderita juga ya di Malaysia kan. Semoga bisa lolos dari mara bahaya. Jadi harus hati-hati lu. Om, tanggapannya tentang kabinet bayangan, apa itu Antek Soros? Ya udah jelas lah. Lab TK 10, jika banyak terjadi bencana alam sektor apa? Jika banyak terjadi bencana alam di region Asia, sektor apa yang bisa diuntungkan Om? Sektor yang kita udah beli sahamnya dari kemarin. Karena garis gempa ya, apakah nanti sampai Indonesia? Kabinet bayangan badut gitu guys. Jadi hati-hati ya guys, sekali lagi ya teman-teman yang di Malaysia, rakyat Malaysia, hari ini gue udah kasih tahu sama lu, setelah Jepang hancur nih kena gempa, selanjutnya adalah negara Malaysia. Jadi lu harus bersiap-siap dari sekarang. Wajib. Karena next turn nih bagiannya Malaysia nih kena gempa nih. Dan korbannya bisa lebih banyak dari korban jiwa yang di Jepang. Kalau lu tidak siap. Gitu loh bro. By the way, ada good news. Good news atau bad news ya? Ya tergantung lah ya, namanya juga dunia investasi ya. Ada good news, ada bad news. Yang good newsnya dulu ya. Good newsnya dulu, beberapa komoditi di sektor pertanian tuh bakal makin cuan di Indonesia. Tetap ada hubungannya juga sama El Nino. Jadi El Nino bakal makin parah ya di Indonesia. So, mungkin beberapa teman-teman di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah berasa dapat hujan. Tapi kalau di sini ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, pasti udah berasa ya kering kerontang gitu. Dan ini bakal makin ekstrim lagi. Dan kalau makin kering, ujung-ujungnya ya kita itu jadi butuh lebih banyak energi, makin panas. So, daerah-daerah yang selama ini kekurangan energi bakal makin kekurangan energi lagi. Contohnya Kalimantan nih, makin El Nino makin parah, lu percaya nggak? Bakal makin sering mati lampu di Kalimantan. Karena ya kalau planet bumi makin panas, kebutuhan energi jadi makin banyak guys. Oh, Munggula bagaimana Anantawi? Saya nonton YouTube berita Pak Amran akan permajaan tebu di Jatim. Yes, good news. Makanya kita tambah cuan bro. Lah Om, Sungai Ciliwung aja kering ya. Iya ya. Baju Mas kering. Sampai bulan apa Om mulai hujannya? Gila lu. Lu pertanyaannya bukan sampai bulan apa. Sampai tahun berapa bro mulai hujannya? Bukan bulan berapa ya, sampai tahun berapa? Pak Ben, kalau Prabowo jatuh bukannya sektor pertanian bakal nyungsep ya? Iyalah jelas. Kayak era Habibie Indonesia jadi importir pangan ya iyalah. Udah pastilah. Siklusnya gitu aja negara-negara budak ya. 5 tahun sekali pemilu, 5 tahun sekali berantem, 5 tahun sekali ganti rejim, ganti kebijakan. Sampai kurikulum pendidikan juga ganti terus 5 tahun sekali. Jadi nanti ngulang lagi kita. Jadi negara macul-macul terus, nggak sempet naik level bro. Jadi negara AI ya. Di Jember udah mulai hujan ya? Febriananda Pramudita. Jadi Prabowo bakal jatuh nggak nih? Coba kita survei guys. Kalau hari ini diadakan pemilu 2026, siapa yang bakal kamu coblos? Coba guys kita bikin. Kenapa nggak ada ininya? Kok nggak bisa bikin ini? Voting. Dulu bisa ya bikin votingnya?
Nggak bisa polling bro. Kenapa nggak bisa polling ya? Coba kita survei ke bro di sini bro. Tapi kalau besok diadakan pemilu 2026, siapa yang kamu coblos? Siapa bro kandidatnya? Siapa aja bro yang mau ditulis? Ini kalau ya guys ya, jangan tersinggung ya. Misalkan satu Prabowo Subianto. Kandidatnya siapa aja nih guys? Maksimal cuma bisa ada 4. Prabowo Subianto. Siapa lagi? Yang ada kemungkinan aja lah guys. Jangan yang nggak mungkin ditaruh. Misalkan siapa ya? Mamdani dari kok ada Mamdani bro? Anies Baswedan. Misalkan ya, ini misalkan Jokowi, siapa guys kandidatnya guys? Ginanjar itu siapa ya? Ginanjar Kertasasmita. Siapa guys? Coba testing nih, kita testing. Kalau besok diadakan pemilu 2026, kalau hari ini diadakan pemilu 2026. Pramono misalkan ya. Satu bro. Coba kita tes. Tadi itu bagus juga pertanyaannya. Kalau hari ini diadakan pemilu 2026, siapa yang kamu coblos? By the way, dari YouTube cuma ada 4 pilihan bro, jadi mau nggak mau, nggak semua permintaan bisa diakomodasi sama sistem YouTube bro. Collaborate gara-gara Om Ben jadi support Prabowo. Masih butuh nasionalis konservatif, kita kasih Dito Adito. Febriananda, percuma bikin polling sekarang. Orang-orang yang pengen Prabowo jatuh karena kena cuci otak Soros nggak ikut polling. Pak, giveaway yuk Pak. Oh iya ya udah 9.30 ya. Soalnya gue jam 10 harus cabut lagi guys meeting. Pak P lanjut lawan. Pak A karena teori utang lagi. Ini kata Anantawi nih. Pak J lagi jelek reputasinya gitu ya. Pak P maju antek-antek. Maulanaul, wah Pak Ben kalau penonton di sini dari kasih tahu infonya dari Pak Ben mungkin jadi nggak akurat. Hahaha. Billy Media karena pilihannya begini ya tetap Prabowo Om. Mr. Didi Rahmat Om, form yang untuk Surabaya. Oh iya benar. Oke sorry, untung diingetin bro.
Coba bentar ya. Halo guys, balik lagi kita. Jadi nanti habis kita ke ini dulu deh. Jangan lupa diisi pollingnya guys, biar kita bisa tahu nih. Itu bagus sih pertanyaan lu. Jadi kita bisa tahu arah kebijakan negara gimana ya. Apa kita stay di saham yang terkait dengan hilirisasi? Apa kita stay di saham yang terkait dengan dunia pertanian? Karena kalau bener tadi yang nanya, kalau ganti presiden, bisa jadi presiden yang baru ini antek-antek asing ya. Presiden yang baru ini stop hilirisasi. Malah jadi balik lagi kita impor beras dari luar negeri, bisa banget. Jadi pertanyaan lu bagus sih. Kita kan investor, kita harus bisa beradaptasi ya. Coba kita cek aja, isi dong pollingnya, biar kita bisa tahu nih. So dari sekarang udah bisa ambil ancer-ancer ya. Kita tanggal 14 khusus ya, buat member secret level kita bakal bikin acara offline di Universitas Erlangga Surabaya. Lu catat tanggal mainnya ya, tanggal 14 Agustus di Surabaya. Nanti kita bahas lebih detail ya. By the way, Ukraina nyerang kapal Iran, udah dibahas belum? Yes, betul-betul. Jadi Ukraina resmi mereka nyerang kapal punya negara Iran. Kemarin gue lihat, nanti gue panggil deh, setuju nggak? Kita live, kita panggil aja pejabat Iran ya. Podcast bareng Benix guys, setuju nggak? Lo yang voting deh, pilih mana guys? Yang lagi antri nih, mau ketemu sama kita, pejabat tinggi dari Cina sama Iran guys. Mendingan yang mana guys? Pilih Iran sama apa Cina nih? Dua-duanya bisa kasih cuan nih guys. Cuannya gede nih bro. Mendingan kita dapat info dari mana nih? Pejabat Iran apa pejabat Cina? Ini dua-duanya beda nih. Karena kalau pekan lalu dubes Iran habis dari salah satu kampus di Jateng. Kalau kita ngundang, lu nanti bisa tanya jawab langsung ya, member khusus secret level, lu bisa tanya jawab langsung nih. Tapi lu yang tentuin siapa yang kita mau undang. Kok gue nggak bisa bikin polling? Ntar ya bro, kenapa nggak bisa bikin polling ya gue? Tadi hasil pollingnya mana ya?
Nanti deh pas kita live, kita 12 menit lagi live ya khusus buat secret level. Dua-duanya dijajarin langsung om. Cina om follow the money, salah lu Dito. Justru Iran bisa kasih cuan ribuan persen loh. Kalau yang tahu pasti tahu ya. Kalau lu yang tahu pasti tahu ya. Cuannya dari mana ya? Kita udah beli sih sahamnya by the way. Hopefully masih dikasih diskon terus ya. Jadi kita bisa dapat harga diskon terus. Cina itu kalau lu pemain hilirisasi lu perlu tuh dapat insight-nya. Kalau lu pemain hilirisasi. Jadi kalau lu pegang saham yang berhubungan dengan precious metal, lu pegang saham batu bara, lu pegang saham CPO, penting tuh lu ngobrol tuh. Tapi Iran juga menarik bro. Hasil pollingnya gimana? Kok lu bisa lihat ya hasilnya? Gue sendiri nggak bisa loh. Hasil polling gimana bro? Tolong share dong. eh Andrew 91 betul. Ada data center di bom. Data centernya punya Amazon. Itu di bom yang ada di Teluk. Harusnya mereka itu next kemungkinan besar ya yang bakal kena rudal itu data center yang berhubungan dengan Google guys. Jadi kenapa penting? Karena Google hari ini bakal jadi perusahaan dengan capex spending paling gede. Mereka udah cadangkan free cash flow mereka itu ratusan triliun buat investasi di infrastruktur AI. Google ya. Bahkan Sergey Brin, Larry sama si Sergey itu udah bikin statement. Mereka lebih pilih mati bro dibanding kalah di bisnis AI. Mereka nggak mau kalah bro. Mereka mentalitasnya pejuang ya. Jadi mereka bakal lakukan segala cara supaya Google menang di perang artificial intelligence. So mereka udah cadangin capex ratusan triliun setiap tahun loh buat investasi di infra AI. Kalau menurut gua itu nggak cukup. Kemungkinan mereka harus invest ribuan triliun. Makanya kemarin kalau lu lihat Warren Buffett ya, dia punya perusahaan investasi Berkshire Hathaway, dari kemarin nambah terus portofolionya di Google. Yang udah-udah si Warren Buffett tuh nggak pernah mau invest di Google guys. Sekarang mereka investasi besar-besaran di Google, sepertinya mereka sudah memprediksi perang AI ini bakal makin brutal dan yang menang si Google, bukan OpenAI, bukan Cloud, Anthropic, bukan Grok, SpaceX, no, tapi yang bakal perang menang di bisnis AI adalah Google. Ini versi Berkshire Hathaway ya. Perusahaan Amerika kalau kalah lawan perusahaan Cina, malu-maluin lah. Cina nggak ada Petro Yuan, WK. Kemarin kita ditawarin buat invest guys di salah satu perusahaan AI. Gue nggak tahu ya, menurut kalian menarik nggak? Kita bakal invest di perusahaan AI tapi buat sejenis Palantir lah. Jadi dia bikin AI buat intelijen, dia bikin AI buat data analitik, dipakai sama, ini yang agak unik ya, kliennya itu ada FSB, kliennya itu ada perusahaan data intelijen dari Jerman. Perusahaannya itu juga ada hubungannya sama Cina.
Pas gue lihat datanya mereka cukup cepet loh. Mereka itu bahkan kayak yang kemarin ya, kejadian ada mobil diledakin di Teheran. Gue cari CNN aja nggak tahu. Reuters itu juga nggak tahu. Tapi aplikasi AI-nya dia ini bisa deteksi bro. Jadi dia bisa deteksi nih kalau misalkan ada gagal panen padi. Dia tahu loh gagal panen padi di Hubei. Ada gagal panen tebu di Brazil. So, gue yakin CIA juga pakai tuh yang kayak gitu-gitu ya. Damadumi, Pak Benix exit kalau sudah tidak sesuai skenario bro, betul. Kita nggak pernah jual beli gara-gara harga ya, beda sama penjudi ya. Kalau trader itu tukang judi saham itu jual beli saham gara-gara harga. Makanya ada ngomong target harga sekian, target cut loss di harga sekian. Kan goblok ya. Lu investasi apa lo? Kita kan beli saham ya. Jadi yang lu lihat ya performa perusahaannya lah. Google sudah mendominasi search engine, Kuprakoso betul, tapi mereka sudah kalah di AI. Tinggal tunggu waktunya, nanti hasil search result di ChatGPT itu bisa terkoneksi tuh sama Tokopedia, sama Amazon, sama Shopee. Gua yakin kalah Google. Google nggak ada pilihan guys, kalau nggak mati. Google itu bakal mati ya. Makanya menurut gua Berkshire Hathaway bisa jadi bikin ini investasi resiko tinggi. Karena hari ini nggak tahu ya, lu masih nggak sih pakai Google search engine? Misalkan lu minta resep bebek goreng yang paling enak, lu nanyanya di Google apa di ChatGPT guys? Coba deh, jujur-jujuran aja. Kalian kalau misalkan nanya masih pakai Google nggak sih? Google Search Engine? Atau udah pakai DeepSeek? Masih ya? Masih pakai Google ya? Oh kalau buat berita ya masih Google tuh, random bot. Andaru Karisma pakai Gemini. Oh hebat. Gue kira ada yang pakai ChatGPT nih. Ada yang Cloud, Mr. Vexels pakai Cloud, Didi Rahmat pakai Gemini. Yang lain gimana yang lain? Tapi Google ekosistem mantep Pak Ben, saya bisa bikin schedule ke integrasi sama Google Calendar via Gemini ya. Tapi sebetulnya pakai ChatGPT juga bisa integrasi. Bisa integrasi ke email, integrasi ke Safari. Tapi lu harus install apa ya namanya modul ya, plugin ya di ChatGPT. Bahkan dia bisa nempel ke Canva loh dari ChatGPT. Pandangannya dong Om Ben mengenai alur pelayaran kapal-kapalnya sama relasi tidak melewati alur konflik. Iya, iya, iya. Cuman agak beda nih yang kali ini guys. Kemarin itu kan kita cuan ribuan persen ya. Di sini ada nggak follower Benix yang udah 5 tahun lebih? Lu mungkin ngerti ya sama Air Asin. Yang kali ini beda guys. Kita sama-sama cuan dari Babel Mandep, iya betul. Metodologinya sama. Tapi emitennya beda bro. Tahu nggak lu kenapa lagi beda? Dan pasti beda. Kalau lu nonton video-video kita yang kemarin, lu mungkin paham ya. Gemini paling convenient, kata Carvnel. Bisa search gambar juga, jadi bisa shopping dengan cepat. Pinter, Viprobos. Pinter, Viprobos. Lu pinter lu. Kok lu bisa tahu ya? Lu member big ya? Kayaknya Viprobos bukan member big, tapi kok lu bisa tahu? Lu brilian lu. Emang pinter-pinter, gue bangga banget ini. Pinter banget nih gue, si Viprobos nih pinter banget. Lu bisnis apa Viprobos? Brilian lu, satu-satunya yang bisa jawab lu. Satu-satunya yang bisa jawab lu. Lu tuh dari mana? Kemarin gue ketemu orang JP Morgan aja gagal paham mereka. Mereka kira gue mau beli lagi emiten yang sama yang 5 tahun lalu.
Enggak bro, gagal paham mereka. Kalau Om Ben tanya Umar Bakri nih, kalau Om Ben tanya ke konsumen Indonesia, pasti Gemini karena konsumen paling banyak Android. Kalau ke Amerika beda lagi mungkin Om. Gitu ya. Kita 2 menit lagi pindah nih guys ke secret level guys. Seru nih, kita bakal bahas gempa Malaysia, gempa Jepang udah basi guys ya. Jadi kita bakal bahas gempa yang sebentar lagi akan menyerang Malaysia, terus Bank Indonesia, kita bakal bahas Babel Mandeb, terus Ukraina sama Iran bentar lagi perang total guys. Seru nih. Iran dijebak nih. Iran dijebak sama Benjamin Netanyahu nih buat nyerang Ukraina. Karena kalau lu paham, ya, pinter nih menurut gue Israel. Lu cek deh, presiden Israel itu, mayoritas ya, presiden Israel itu, orang nomor 1 di Israel, backgroundnya itu adalah, KTP-nya adalah kelahiran Uni Soviet. Tapi bukan di Moskow lahirnya bro. Coba lu cek deh. Banyak dari mantan presiden Israel, orang nomor 1 di Israel, Perdana Menteri, backgroundnya adalah imigran dari, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Banyak orang dari Uni Soviet itu yang hari ini stay di Israel, jadi pejabat di Israel. Tapi kalau lu tahu, orang nomor 1 di Israel banyak backgroundnya dari Ukraina guys. Jadi Ukraina sama Israel ini satu tubuh bro. Coba lah lu cek. Banyak bro. Jadi banyak dari mereka yang bisa bahasa Rusia. Karena dari jebolan Uni Soviet sama-sama aja. So kalau Zelensky ngebom Iran wajar-wajar aja. Karena yang install dia jadi presiden di Ukraina juga oligarki yang sama. Gitu. Lu cek deh mantan presiden Israel lahirnya di mana? Lahirnya di Ukraina bro. Kalau cari di